Oke, kita mau bahas satu sumber yang jujur aja menarik banget buat saya kali ini. Iya. Ini sebuah renungan harian dari tanggal 24 November 2025, dan topiknya itu sesuatu yang kayaknya kita semua kenal banget. FOMO. Fear of missing out. Betul. Anda pasti tahu rasanya kan? Pas lagi scrolling media sosial, terus lihat teman-teman pamer foto, ikut tren baru, sementara kita, ya gitu-gitu aja. Ada rasa cemas gitu ya? Ada. Takut ketinggalan sesuatu. Iya, persis. Dan renungan ini menggambarkannya sebagai rasa gelisah saat kita bandingin hidup kita dengan highlight reel hidup orang lain. Nah, biasanya kan pembahasan FOMO itu berhenti di situ aja. Seputar media sosial, kesehatan mental. Iya, tapi yang bikin sumber ini unik dan langsung bikin saya, wah ini harus dibahas. Apa tuh? Ia menghubungkan rasa cemas modern ini dengan sebuah kisah kuno yang ekstrim banget. Oh, yang itu ya? Iya. Jujur ya, waktu pertama baca, koneksi antara FOMO dan kisah Nabi Yunus ini rasanya kok agak maksa. Haha, saya juga mikir gitu awalnya. Maksud saya, yang satu soal cemas ketinggalan pesta, yang satu lagi ditelan ikan raksasa. Gimana caranya penulis ini bisa nyambungin dua hal itu? Pertanyaan bagus. Karena disitulah inti argumennya. Penulis renungan ini bilang, meskipun istilah FOMO itu baru, Modern banget ya? betul, tapi perasaannya sendiri, rasa terisolasi dan tertinggal dari kehidupan itu pengalaman yang abadi. Oke. Nah, mereka menunjuk pada Yunus bukan karena dia ketinggalan berita, tapi karena dia mengalami isolasi dalam bentuknya yang paling mutlak. Jadi ini FOMO Versi pamungkas, bisa dibilang gitu, saat dia terperangkap di dalam perut ikan. Oke, coba kita dalami deh situasinya. Soalnya sumber ini kan mengutip langsung dari kitabnya. Ini bukan cuma soal koneksi internet lemot kan? Jauh. Coba Anda dengarkan deskripsinya. Rumput laut membelit kepalaku. Terus aku tenggelam ke dasar bumi. Dan yang paling bikin merinding, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Itu keputusasaan murni nggak sih? Jauh lebih dalam dari sekedar ketinggalan tren. Dan kata kunci yang menarik di sini adalah belenggu. Belenggu, oke. Di perut ikan, Yunus itu terbelenggu secara fisik, terputus total dari dunia. Jelas. Nah, poin yang diangkat sumber ini adalah, di dunia digital, kita justru terbelenggu secara emosional. Kita terpaku pada layar, terus-menerus membandingkan. Dan itu yang menciptakan penjara mental. Tepat. Jadi, meski penyebabnya beda, perut ikan versus layar ponsel, perasaan terputus dari kehidupan nyata, itu intinya serupa. Sama-sama nggak bebas. Jadi ini bukan soal teknologinya ya, tapi soal perasaan dasarnya yang abadi. Betul sekali. Belenggu FOMO itu bukan karena kita nggak diundang, tapi karena kita sukarela mengurung diri buat ngintip hidup orang lain. Oke, jadi kita punya gambaran isolasi total ini. Apa sumber ini nawarin jalan keluar dari perut ikan modern ini? Tentu saja. Dan disinilah ceritanya berbalik. Gimana tuh? Di tengah kegelapan total itu, Yunus melakukan sesuatu. Sumber ini menyoroti kalimat kuncinya. Apa kalimatnya? Ketika itulah engkau mengangkat nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Jadi titik baliknya itu saat dia berseru ya? Saat dia mencari pertolongan dari kekuatan di luar dirinya. Jadi pesannya bukan cuma jangan sedih, tapi lebih aktif. Harus ada tindakan. Harus. Solusinya, kalau kita tarik ke konteks yang lebih luas, itu universal. Maksudnya? Solusinya adalah menyadari kita terbelenggu, terus secara aktif mencari jalan keluar, berseru. Dalam teks ini seruannya ke Tuhan, tapi pesannya lebih luas. Kita seringkali nggak bisa lepas sendirian, kita perlu diangkat. Jadi kalau kita rangkum, wawasan utamanya gini. FOMO itu bukan sekedar cemas ketinggalan zaman. Bukan. Tapi ini sebuah jebakan kuno yang sekarang punya interface digital. Layar ponsel kita dalam kondisi terburuknya bisa berfungsi persis kayak perut ikan. Tempat yang ironisnya bikin kita terisolasi ya. Justru karena kita terlalu sibuk ngamatin dunia luar. Dan jalan keluarnya, seperti kata Yunus, adalah berhenti melihat keluar dan mulai mencari ke atas. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda bawa pulang. Penulis renungan ini kan menyandingkan penjara fisik di dasar laut dengan penjara mental di dunia digital. Iya. Pertanyaannya adalah, di dunia yang katanya super terhubung ini, mungkinkah kita justru sedang sibuk membangun perut ikan versi kita sendiri, ruang isolasi pribadi kita,
tanpa pernah kita sadari,